Data dari World Economic Forum tahun 2017 menyebutkan 620.000 ton sampah plastik mencemari perairan Indonesia yang disebabkan oleh pengelolaan sampah kurang tepat. Data juga menunjukkan bahwa rumah dan bisnis kecil tidak mempunyai pilihan selain membuang sampah dengan cara yang membahayakan lingkungan. Bahkan, 78% sampah plastik rumahan dibakar dekat dari rumah, 12% dibuang ke aliran air, dan 10% dibuang di tanah ataupun dikubur, yang akhirnya sampai ke laut. Kerusakan alam bukan terjadi pada kita, tapi karena kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Airlangga, sebagai salah satu finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Biologi Innovation and Research Competition Board 6, dengan bangga mempersembahkan Belief, bentuk pro-environmental behaviors generasi Z dengan penerapan dynamic governance di era Society 5.0. Sebelumnya, perkenalkan anggota tim kami yang diketuai oleh saya, Dita Ratnasari, dan rekan saya Dia Ayu Wiranti. Adapun latar belakang kami mengangkat inovasi ini, yang pertama dikutip dari Outward in Data yang terdapat pada international.kompas.com bahwa telah terjadi eskalasi jumlah sampah pada tahun 1950 hingga tahun 2015. Adapun latar belakang kami yang kedua berupa rendahnya kesadaran dalam mengelola sampah pribadi. Latar belakang yang ketiga sebesar 60% hingga 80% pencemaran laut di Indonesia menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut. Dan latar belakang yang keempat berupa partisipasi generasi Z yang multitasking serta implementasi Society 5.0. Dan latar belakang kami yang kelima berupa implementasi prinsip dynamic governance di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam inovasi ini, bagaimana inovasi Belief menciptakan pro-environmental behaviors untuk mendorong dynamic governance. Rumusan masalah kedua berupa bagaimana strategi implementasi Belief untuk meningkatkan pengetahuan generasi Z mengenai keadaan sampah bagi lingkungan. Adapun tujuan dalam inovasi ini menjelaskan bagaimana inovasi Belief menciptakan pro-environmental behaviors untuk mendorong dynamic governance. Dan tujuan yang kedua berupa menjelaskan bagaimana strategi implementasi Belief untuk meningkatkan pengetahuan generasi Z mengenai keadaan sampah bagi lingkungan. Adapun metode yang kami gunakan, yang pertama berupa identifikasi masalah berupa berita-berita dari sumber terpercaya. Metode yang kedua berupa studi literatur yang kami peroleh dari jurnal, buku terakreditasi, dan web lainnya. Dan metode yang ketiga berupa pengembangan sistem, yaitu merancang fitur-fitur Belief sesuai dengan kebutuhan. Dan metode yang keempat berupa penyusunan laporan. Belief bersama Peduli Environment adalah platform karya anak bangsa sebagai bukti empiris terhadap rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah serta dampak dari adanya pengelolaan sampah yang terjadi. Adapun dasar dari inovasi ini berdasarkan pada implementasi dynamic governance, yaitu yang pertama culture. Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah masihlah sangat rendah. Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk bisa menerapkan pro-environmental behaviors. Yang kedua yaitu capabilities. Dengan menilai adanya perkembangan Society 5.0 ini memungkinkan masyarakat untuk mampu berinovasi dengan tujuan untuk pemecahan masalah global. Inovasi ini akan memfasilitasi masyarakat untuk menciptakan problem solving terkait permasalahan sampah, di mana outputnya berupa pengembangan pro-environmental behaviors. Yang ketiga yaitu pengungkit utama. Dalam inovasi ini mengkolaborasikan peran semua elemen, baik pemerintah maupun pihak swasta, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas sebagai penanggung jawab dan pengawas, serta sebagai perlindungan dari data diri pengguna, serta masyarakat sebagai pengguna dan pengimplementasian dari inovasi ini. Fitur-fitur dalam Belief yang pertama yaitu literasi sampah. Fitur ini berisi seputar informasi mengenai sampah secara menyeluruh. Fitur ini pula akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai jenis sampah, pengelolaan sampah, pengembangan budaya bersih, perbaikan kualitas lingkungan, informasi seputar keadaan sampah global dan Indonesia, serta membantu dalam memberikan tata kelola lingkungan demi mendukung kesadaran masyarakat mengenai manajemen sampah yang efektif dan efisien. Melalui fitur ini diharapkan masyarakat dapat menggali pengetahuan serta kesadaran terhadap lingkungan sehingga menciptakan pro-environmental behaviors. Selanjutnya yaitu game sampah. Pada fitur ini berisi beberapa game yang didesain khusus untuk memberikan edukasi anak-anak tentang lingkungan terutama sampah.
Fitur ini memberikan sensasi bermain yang seru sekaligus berfungsi untuk mengajak anak-anak agar membudayakan budaya bersih, peduli lingkungan, dan pencegahan pada kerusakan lingkungan. Fitur game ini merupakan wujud tujuan aplikasi Believe bahwa edukasi lingkungan sejak dini merupakan salah satu prioritas untuk terciptanya pro-environmental behaviors. Fitur selanjutnya yaitu relawan sampah. Fitur ini mengajak masyarakat untuk menjadi relawan dengan sukarela mengumpulkan sampah di sekitar lingkungan untuk nantinya disetorkan pada bank sampah terdekat. Aplikasi Believe akan memberikan apresiasi berupa poin untuk setiap kali penyetoran sampah yang dilakukan oleh pengguna. Poin ini dapat ditukarkan dengan rupiah dan bernilai lebih tinggi daripada harga sampah pada umumnya. Relawan sampah memiliki dua opsi dalam menyetorkan sampah ini, yaitu dijemput oleh pihak bank sampah ataupun diantarkan langsung ke bank sampah terdekat. Poin yang didapatkan antara keduanya pun juga bernilai berbeda. Dengan adanya fitur ini, Gebetan berperan dalam menggerakkan masyarakat untuk turut serta membantu mengatasi masalah sampah. Membiasakan masyarakat untuk menjadi relawan sampah merupakan salah satu wujud mendorong pro-environmental behaviors yang memiliki dampak langsung pada lingkungan, yaitu berkurangnya tumpukan sampah. Fitur selanjutnya yaitu Info Event. Info Event adalah fitur yang akan memuat informasi terkait pelaksanaan event lingkungan, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta, baik di tingkat regional maupun internasional. Event ini dapat berupa kegiatan sosial yang bertema lingkungan hidup, diskusi isu lingkungan, lomba kreasi limbah, pameran produk olahan, webinar lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Setiap hari, sistem akan mengupdate informasi terkait pelaksanaan informasi event lingkungan. Event-event yang diadakan merupakan kolaborasi antara pemerintah melalui aplikasi Believe dengan berbagai pihak swasta yang mengadakan event bertemakan lingkungan. Selanjutnya yaitu kreasi sampah. Fitur ini berisi mengenai pengelolaan limbah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis. Nantinya, konten yang terdapat dalam fitur ini berupa tutorial daur ulang sampah, teknik dan tips pemasaran produk, dan saluran distribusi produk. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat mendorong kreativitas pengguna sehingga diharapkan lapangan kerja akan tercipta dan mendorong keberadaan ekonomi kreatif. Selanjutnya yaitu strategi implementasi. Strategi implementasi yang pertama berupa pengumpulan data terkait kondisi sampah global dan Indonesia serta permasalahan yang muncul akibat manajemen sampah yang salah. Strategi implementasi yang kedua berupa perencanaan, perumusan, dan pendesainan inovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan strategi implementasi yang ketiga yaitu mengintegrasikan dengan ITFOS dan SPI atau Sustainable Waste Indonesia. Dan strategi implementasi yang keempat yaitu sosialisasi. Hal ini diupayakan agar masyarakat dapat mengoperasikan inovasi ini serta untuk menghindari culture shock. Dan strategi implementasi yang kelima yaitu simulasi. Inovasi ini siap digunakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan fitur masing-masing yang dapat di-download oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui Play Store maupun aplikasi Store. Dan strategi implementasi yang keenam yaitu evaluasi. Hal ini dilakukan untuk menimbang seberapa besar dampak yang diberikan dalam implementasi inovasi ini. Dalam evaluasi pula, penulis akan menyebarkan kuesioner kepada pengguna untuk mengetahui besaran partisipasi yang ada. Dan strategi implementasi yang ketujuh yaitu kontrol dari lembaga terkait. Di sini penulis melibatkan lembaga berbadan hukum untuk mendapatkan pertanggungjawaban yang jelas yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan strategi implementasi yang ke-8 berupa monitoring. Dalam tahap ini, pengguna diupayakan untuk bisa mengendalikan serta mengimplementasikan inovasi ini secara bertahap dan berkala, sehingga nantinya bentuk empiris dari Believe akan tercipta secara alami dengan adanya kebiasaan yang tercipta dalam inovasi ini. Kesimpulannya, inovasi Believe bersama Peduli Environment yaitu platform edukasi sampah sebagai upaya peningkatan pengetahuan tentang masalah sampah. Inovasi ini menyediakan beberapa fitur seperti literasi sampah, relawan sampah, game sampah, kreasi sampah, serta info event. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi, inovasi, dan alternatif dalam menanggapi masalah global akibat sampah, terutama menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai sampah. Implementasi inovasi ini berkontribusi memadukan budaya lingkungan, pencapaian kebijakan penanggulangan sampah yang adaptif dengan prinsip dynamic governance dalam mengiringi pencapaian Society 5.0. Inovasi ini akan berkontribusi dalam menyukseskan kontribusi generasi Z dan mendorong Indonesia yang berwawasan lingkungan dengan mewujudkan pro-environmental behaviors.
Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.